lagi, 1, 2, 3. Maka kedua mereka yang Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberitakan. Terima kasih. Nats pembacaan kita ini bicara setelah Yesus naik ke surga dan berpisah dengan murid-muridnya di atas bukit Zaitun. Kemudian dia pesankan kepada murid-muridnya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, tunggu di situ sampai nanti setelah saya tiba di surga. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah pesawat apa ya? Boeing 737 kan? Ligana punya pesawat jet. Kira-kira siapa yang bisa tolong saya kasih tahu pesawat apa yang Yesus naik ke surga? Wah. Haleluya. Ya. Yesus terangkat ke surga di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya 9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya. Jadi awan di sini bicara tentang kuasa, kemuliaan Allah yang turun ke bumi, yang menyambut Yesus untuk mengantar dia pulang ke surga. Nah, sehingga setelah awan menutupinya saat Yesus terangkat itu dari pandangan mereka, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata begini, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi ini berawal dari suatu janji yang harus ditepati pada waktu yang tepat. Janji ini Yesus pesankan kepada murid-muridnya supaya jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Tunggulah, sehati, sepakat, seia, dan sekaku. Pengalaman Pentakosta bagi kita di hari peringatan ini mengarahkan seluruh perhatian kita untuk memelihara dan menjaga kekuatan kuasa Pentakosta. Mungkin orang sering terjemahkan dengan kuasa Pentakosta itu orang Pentakosta punya, orang Kepedi punya. Tapi untuk kami tidak, kami bukan orang Pentakosta. Ya, manusia mulai mencoba mengapling dirinya atau dia kapling dirinya, mengurung dirinya, dan seolah-olah tidak menerima. Tapi bagian saya hari ini bicara dalam 2 bagian, 3 bagian.
yang saya coba waktu Tuhan bagi saya untuk saya sampaikan. Jemaat kalau tidak ada halangan untuk mengikuti, berarti tenang di tempat. Tapi kalau ada yang berdiri jalan atau ada yang suara-suara lain, saya sudah tahu di sini. Tapi kalau kita masih duduk tenang memperhatikan, maka saya akan selesaikan khotbah hari ini. Gerakan Pentakosta secara universal sudah mulai melanda dunia, sudah mulai menyeluruh, sehingga gereja sedunia sedang mengembangkan pengalaman dan kuasa Pentakosta. Jadi untuk itu jangan kita menutup diri atau mengurung diri, tetapi kita membuka diri. Sebentar ada bagian yang ketiga terakhir, saya buka satu bagian, yaitu menerima atau menolak tergantung pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau menerima, nanti lihat apa yang harus menjadi persyaratan untuk kita menerima. Kalau menolak, nanti lihat apa yang menjadi akibat bagi kita yang menolak. Pengalaman Pentakosta ini di dalam Keluaran pasal 19. Baca ayat 1 dan seterusnya. Di sana telah tercatat bahwa kuasa Pentakosta pertama bagi umat Israel terjadi di kaki Gunung Sinai. Setelah 3 bulan mereka keluar dari Mesir, mereka buat persembahan atau korban Paskah. Dari korban Paskah sampai hari mereka menghadapi kaki Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, ada 50 hari. Jadi tidak salah kalau sekarang kita ikuti perkembangan zaman Yesus dari masa kematian kebangkitannya sampai kenaikannya ke surga, sampai hari ini ketuhanan peringatan ketuhanan Roh Kudus, perhitungannya juga 50 hari. Jadi Pentakosta itu adalah 50 hari. Pentakosta itu adalah kuasa yang tidak akan berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu sebabnya orang yang percaya sungguh kepada kebenaran ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau tidak percaya sungguh kepada kebenaran ini, tidak ada berkatnya. Karena apa? Karena sewaktu umat Israel bahkan bangsa-bangsa lain, mereka bertekuk lutut menyembah kepada ilah-ilah, kepada berhala-berhala yang bisu, yang tidak bersuara. Kalau kita melihat ada orang yang menyembah kepada berhala, tapi berhala yang disembah dia bisu. Orang yang melakukan ibadah itu yang bergerak, tapi yang disembah itu bisu. Tapi Allah kita, Yesus kita, Roh Kudus kita tidak bisu. Amin. Ya, berikan pujian bagi Dia. Mereka adalah Tritunggal Allah yang berkuasa menguasai langit dan bumi. Tidak ada perubahan. Itu sebabnya kuasa ini mengantar umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah untuk menjadi contoh. Dan apa yang terjadi pada Keluaran 19 itu, di kaki bukit Gunung Sinai ada peraturan. Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu Israel, mereka berkumpul. Itu setelah mereka keluar dari Rafidim menuju ke lembah Sinai, menghadapi bukit Gunung Sinai. Dan mereka berkemah sekeliling bukit itu, tetapi sedikit pun, satu pun harus tarik benang merah. Tidak boleh mendekati gunung itu. Jamaah pun tidak.
atau mencoba duduk-duduk di samping kaki gunung itu tidak boleh. Musa atur barisan melakukan hal yang demikian. Setelah itu Musa kembali ke bukit, ke gunung lagi, ke puncak, untuk dia menerima amanat. Dan sementara dia kembali ke sana, dia kasih tahu mereka, hari pertama, hari kedua harus bersiap-siap. Hari ketiga tidak boleh orang lain menyentuh orang lain. Dalam hal ini rumah tangga, suami tidak boleh menyentuh istri. Mereka harus menjaga wibawa diri mereka saat Allah berfirman, berbicara. Saat awan putih, kabut putih yang turun dari langit itu menyentuh gunung, dan saat itu di mana Tuhan berbicara kepada umat Israel. Tuhan berikan kesempatan mereka boleh mendengar suaranya, tapi tidak mereka melihat muka dan tampangnya. Nah, ini suatu batas-batas yang harus diikuti oleh Israel. Dan hari yang ketiga, gemuruh guntur tidak sabar di atas gunung. Satu kegoncangan gerakan yang besar terjadi, gunung Sinai goyang begini. Semua kemah-kemah Israel goyang. Mereka keluar dari kemah, mereka berdiri menghadap gunung Tuhan. Mereka akan tangan, mereka memuji menyembah. Karena hari itulah Pentakosta tiba untuk umat Israel. Haleluya. Itulah dasar awal dari Pentakosta untuk umat Israel. Jadi kita lihat kembali lagi pengalaman yang kedua. Pada waktu murid-murid setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul di anjung Yerusalem. Mereka naik di atas loteng atau kamar lantai 2, dan mereka atur pasukan doa 120 murid. Yesus waktu bangkit 40 hari, dia menyatakan diri kepada 500 orang sekaligus, kepada murid-murid dan kepada orang-orang tertentu yang Tuhan menghampiri mereka, yang berkumpul di Yerusalem berdoa menunggu janji Tuhan hanya 120 orang. Berarti dari 500 orang sudah terbagi, terpisah antara 120 dari 500 orang, yaitu 380 orang sudah hilang, tidak tahu kemana. Nah, disinilah angka-angka yang nanti kita lihat pada akhir zaman ini, ada akan terpisah-pisah orang-orang yang betul-betul menerima Pentakosta dan ada yang tidak menerima Pentakosta. Pentakosta bukan gereja, tapi Pentakosta adalah pengalaman oknum Allah Roh Kudus yang dijanjikan untuk datang memimpin gereja-gereja Tuhan. Nah, itu sebabnya gereja secara universal terbuka untuk semua umat Kristiani yang ada di muka bumi, harus menyuarakan kuasa Pentakosta, dan tetap kuasa ini dipertahankan karena babak kedua sudah terjadi dan kita tinggal menghadapi babak ketiga. Dan babak kedua ini, saudara-saudara, adalah babak penentuan bagi gereja bisa sampai akhir zaman atau tidak. Yang namanya gereja berarti adalah kelompok orang-orang yang dipanggil keluar, yang satu persatu diikat menjadi satu dalam satu komunitas, kelompok orang-orang percaya, yang kemudian ditetapkan menjadi kaum milik kepunyaan Allah sendiri. Jadi walaupun kita menjadi orang gereja, tetapi kalau kita tidak memahami firman secara baik dan benar, untuk kita masuk tergolong sebagai kaum milik kepunyaan Tuhan, kita harus berusaha dari sekarang. Jangan tunggu, jangan terlambat waktu Tuhan. Karena babak yang ketiga nanti akan terjadi.
yaitu nubuatan Nabi Yoel akan digenapi. Haleluya. Nubuatan Nabi Yoel digenapi, tua muda, kaya miskin, lelaki, wanita, putra putri kita semua akan mengalami kuasa Pentakosta 2 kali lipat. Yang terjadi bagi Israel di kaki Gunung Sinai, yang terjadi bagi murid-murid di anjungan Yerusalem akan berlipat ganda pada akhir zaman, sehingga tidak ada batas-batasnya dan tidak ada kapling-kapling gereja atau umat lagi. Kalau sekarang ya silakan. Saya waktu buka gereja-gereja jemaat GPDI di sini, saya ditantang dengan batas. Ini daerah Katolik, ini daerah Krimi, ini daerah Baptis, ini daerah PKI sebagainya. Jadi Bapak pulang sudah. Ya. Tapi kuasa Pentakosta memberanikan saya. Haleluya. Saya hanya senyum saja. Saya ditolak. Bahkan pun saya dikejar di Gunung Pembukawan di sana. Turun dan saya bangun letakkan batu di Lembah Pukima yang sekarang saya bergabung ini karena sejarah menentukan. Jadi saya sudah analisa lihat bahwa jemaat-jemaat di wilayah timur sudah sedikit mulai menanjak kepada perkembangan penuh, pada akhirnya jadi dewasa nanti. Maju terus, maju terus. Makanya saya tidak terlalu melihat kepada jabatan ataupun pimpinan-pimpinan organisasi, tapi saya karena penginjil dan gembala, saya laksanakan saya punya tugas. Jadi kalau ada orang kritik saya, tidak pusing juga saya. Ada orang yang bilang, Pak Pendeta, Waromi sudah beralih ke sini, ke sana. Oh tidak juga. Saya mau kemana? Saya pelaku Pentakosta di tanah Papua. Bagaimana saya mau pergi ke Setengah? Saya punya telapak hati. Haleluya. Saya usia 30 tahun. Makanya sering Ibu Gembala bilang kepada teman-teman hamba Tuhan, bahwa kamu tidak lihat ke Bapak Gembala punya rambut putih ini bukan di pantai, tapi di gunung sini. Haleluya, berikan pujian bagi Allah. Oh, haleluya. Jadi saya masih tinggal di Yerusalem ini. Ini nama tempatnya Honai Lama ini Yerusalem. Saya terima dari kepala suku besarnya. Nenek kasih tahu saya tanya kira-kira nama ini artinya. Dia bilang ini tempat orang kumpul-kumpul untuk atur strategi perang. Oh begitu. Oh, berarti tempat bagi saya. Saya ada di sana Isimo. Isimo itu banyak kain di ujung kota di sana yang sekarang Yerusalem. Yerusalem itu Allah yang Maha Kuasa, tapi Allah Maha Kuasa lain daripada manusia yang berkuasa. Sekarang manusia yang berkuasa, bukan Allah yang Maha Kuasa. Maka saya tantang kalau kita pakai nama organisasi, nama gereja, harus paham dulu. Ada yang bertanya, kenapa Honai Lama? Honai Lama ya Yerusalem sebenarnya. Kalau saya mau pakai nama Yerusalem saja. Karena di sini ada tempat perhimpunan orang tua untuk atur strategi besok mau perang ke timur, ke barat, ke utara. Sinilah. Puji Tuhan. Jadi gereja harus punya strategi, punya visi misi, dan punya pola yang bisa digarisbawahi sebagai upaya dan usaha untuk memenangkan jiwa. Dan itu kalau tanpa urapan Roh Kudus Allah sia-sia juga. Karena pekerjaan Roh Kudus Allah ini bukan suatu keajaiban yang timbul dari manusia, tidak. Ini kuasa dari tempat maha tinggi turun ke bumi. Haleluya. Yang harus diakui, ditegakkan kebenarannya. Jangan dunia menindas kemahakuasaan Allah di bumi. Karena Wahyu katakan kaki Tuhan bagaikan besi atau api dalam tanah untuk menginjak setiap musuh yang mau melawan kepada Tuhan. Dan untuk itulah Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat yang ada di wilayah timur. Kita sekarang 4 jemaat, tapi saya lihat bahwa nanti menjadi 5, menjadi 6 nanti. Haleluya, gembala begala.
Ya, harus imani itu. Kita melangkah. Ya, karena kuasa dunamis ini adalah kesanggupan, kuasa kesanggupan untuk kita bisa lewat celah-celah manapun kita bisa bangun jemaat, bisa bersaksi kepada tetangga saudara-saudara kita. Ya, di sana ada 5-10 orang ya, kita bangun komunitas pelayanan bagi mereka. Akhirnya mereka bilang, sudah resmikan kami jalan, sudah jalan. Ketua wilayah ada, lapor saja. Jangan lapor ke saya hanya mendukung. Haleluya. Makanya sekarang saya ingin mendukung supaya wilayah Jari Hupla bangkit dan bangkit. Suarakan pengalaman Pantekosta ini kepada dunia yang lain. Haleluya. Nah, jadi gereja secara universal kita masih terkurung dalam 2 minggu kita di Papua Gunung, jadi kita belum tahu dunia luar. Tapi kita selalu sebagai hamba Tuhan monitor pengalaman kuasa Pantekosta ini sudah mendunia. Ya, gerakan-gerakan Pantekosta sudah mendunia sekarang. Sehingga gereja-gereja sedunia juga sekarang tidak tinggal diam, tapi mereka berusaha supaya gereja-gereja ini bangkit dan bergerak. Dan Injil kerajaan ini harus dimasukkan ke seluruh dunia. Gerakan Pantekosta secara lokal itu di gereja-gereja kita masing-masing. Jadi secara global, secara universal, semua orang sudah akui itu kebenaran. Tapi sekarang kita kembali kepada gereja-gereja lokal. Kita masing-masing, setiap denominasi gereja. Kita tidak boleh menutup diri, tapi kita harus membuka diri. Haleluya. Karena pengalaman Pantekosta ini bukan untuk satu organisasi, satu denominasi, satu kelompok orang tertentu, terbuka untuk umum. Karena pada akhirnya nanti secara universal ini semua aliran gereja yang ada di muka bumi akan bersatu. Karena kita akan menghadapi musuh besar kita, yaitu iblis yang kemudian membangun kerajaannya, kekuatannya untuk melawan gereja, melawan orang-orang percaya. Mampukah kita? Sanggupkah kita? Kuatkah kita bisa menyerang? Kalau tanpa Roh Kudus pasti kita lemah, kalah dan mundur. Dan itu kami sudah lihat dengan mata iman. Kami sudah hafal itu dalam kepala kami untuk ingat ke depan. Sehingga kami menghimbau kepada umat Tuhan. Saya kembali lagi. Kalau Tuhan tidak suruh 2 malaikat pergi ke Sodom dan Gomora, Lot sudah binasa dengan keluarganya. Tapi Tuhan masih ingat dan sayang mereka. Sehingga malaikat itu datang pegang tangan daripada Lot dengan istri, dengan anak-anaknya. Mereka masih lambat-lambat, dia pegang tangan, dia ajak, mari keluar. Ini anak saya, jadi saya kasih diperagakan. Sementara Lot dengan istrinya lambat-lambat, ada anak perempuan pun suami ada ke tidak? Ada. Tapi mereka masih lambat. Nah, akhirnya sudah yang kamu ada ini saja, mari. Keluar cepat karena sedikit waktu lagi. Hujan api turun, terima kasih. Turun dari langit, membakar dan menghanguskan Sodom dan Gomora. Api yang turun dari bukit Sinai, api itu yang membara di kamar loteng Yerusalem, sehingga orang-orang yang berkumpul di sana, orang-orang yang dipenuhi roh ini adalah orang-orang dari Galilea yang sekarang ada di Yerusalem situ. Mereka membuat satu kelompok persekutuan doa di situ. Lalu kuasa Allah turun dari situ. Orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang betul-betul melihat mujizat, tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Yesus di sekitar Danau Galilea. Itu sebabnya mereka bersaksi hari itu kepada semua orang yang datang di situ. Nah, orang-orang yang berkumpul di sekitar itu ada kurang lebih 17 suku, bahasa yang beda-beda. Dan mereka saling bertanya, kok kenapa dia bicara kita orang punya bahasa Palimpia, Parigia, Mesopotamia, bahasa Arab pun juga diucapkan di situ, bahasa Mesir juga diucapkan di situ.
Sehingga orang-orang yang Mesir ada di situ, Arab yang ada di situ, semua yang datang dari Afrika Utara, Afrika Selatan yang ada di situ, dari Kirene, semua di sini tercengang kali. Mereka dengar dan mereka lihat, kok ini mereka bicara bahasa kita, dari mana mereka tahu? Mereka sekolah di mana? Haleluya. Tapi Roh Kudus yang menjelaskan semuanya bagi mereka. Sehingga Petrus bangkit dan dia katakan, jangan kamu sanggah. Karena ada yang katakan begini, itu mereka mabuk anggur itu. Sehingga mereka berkata-kata sembarang. Tapi Petrus bilang, ini bukan mabuk anggur. Tapi inilah perjanjian dari Bapa melalui Yesus yang hari ini kami lalui. Jadi waktu kamar loteng itu ada serbu angin yang hebat melanda, ada tiupan angin yang kencang sehingga kamar loteng itu goncang. Makanya kalau orang setir, orang Pentakosta itu menyanyi, itu menari lagi, goyang sana, goyang kiri, goyang kanan, apalagi? Ya, karena gerakan Pentakosta, pengalaman kuasa Pentakosta yang melakukan itu, bukan kita sendiri yang mau seperti itu. Dan kekuatan kuasa Pentakosta masih tetap ada sampai hari ini. Mau kita pertahankan terus? Wilayah Jani Hupla, semangat terus, pertahankan terus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saya bisa melihat dari dekat jemaat ini punya gairah perkembangan, gaya dan lain sebagainya. Saya sudah baca itu dari jauh. Sebagai hamba Tuhan, ya senior, saya tinggal diam, tapi saya tinggal mengamati. Nanti kalau ada yang terlalu kacau dulu baru saya turun ke situ. Kalau tidak diundang, kalau saya diundang, kalau tidak diundang ya biar saja. Orang Pentakosta juga, tapi bisa masuk neraka juga. Bisa menyembah berhala yang bisu. Berhala yang bisu itu yang tadi saya umpamakan. Manusianya bergerak, tetapi apa yang dia lakukan itu semua bisu. Karena tidak sesuai firman Allah. Jadi gereja secara lokal di semua denominasi gereja. Tapi saya kembali kepada gerakan Pentakosta melalui aliran Pentakosta atau karismatik. Sekarang hebat dan luar biasa. Sedang dibangun kekuatan gerakan persekutuan doa, gerakan pujian dan penyembahan. Itu semua sudah betul, kita harus akui dan dukung. Tapi yang sekarang perlu kontrol diri adalah pemimpin-pemimpinnya. Harus benar-benar menegakkan supaya gerakan Pentakosta ini yang sesuai dengan amanat Tuhan. Dan yang paling terakhir itu untuk kita, BPDI sendiri harus betul-betul menyatakan prihatin kita, keterbukaan kita untuk menyambut pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus datang secara umum dalam gereja, tapi kita sendiri dalam dimensi gerakan gereja ini, kita pribadi-pribadi yang memberikan tempat yang layak buat Roh Kudus Allah. Sehingga manifestasi pernyataan-pernyataan dari Roh Kudus Allah akan terbukti di dalam gereja kita, dalam kehidupan pribadi kita, bahwa suatu perubahan yang terjadi dalam pribadi kita, gereja kita, GPD, bahkan aliran Pentakosta yang ada sampai menyeluruh ke semua denominasi gereja yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman ketika nubuatan Nabi Yoel akan terjadi. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12. Pertama Korintus pasal 12. Saya baca Parikar. Saya baca, satu hamba Tuhan baca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kemudian
tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang Ya, berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh. Ya. Jadi kita lihat pada waktu kita menerima Roh Kudus Allah ini. Tadinya kita masih tergantung kepada roh-roh yang ada di dunia saat kita belum mengenal Allah secara baik dan benar. Dan pada waktu tanpa berpikir kita ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi kita buta sama sekali, awam, tidak mengerti apa itu pekerjaan roh. Tapi sekarang kita mengerti kalau sudah ada perubahan. Dan saya mau tanya jemaat-jemaat semua yang hadir ini, siapa yang merasa bahwa ada perubahan dalam dirinya? Angkat tangan. Ya. Yang sudah mengalami perubahan dalam dirinya, walaupun tidak 100%, tapi nanti bertumbuh menuju ke arah kesempurnaan. Anda bisa berubah 100%. Tapi hari ini mengaku bahwa Roh Kudus adalah oknum Allah yang sanggup merubah, karena dia punya kuasa untuk merubah. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu bisa jadi mampu, dan sebagainya. Kalau oknum Roh Kudus Allah ini diakui. Kalau tidak diakui, ya tetap seperti itu dan jadi menyembah berhala yang bisu. Dan kalau kita sudah menerima Roh Kudus dalam diri kita, tidak ada orang yang berkata Yesus itu laknat, tidak. Terkutuk, tidak juga. Sekarang kita manusia kadang-kadang emosi naik, saya kutuk kau nanti. Ya. Ada orang yang pernah berkata sama saya begitu. Tapi saya bilang, ya silakan kutuk saja. Tapi kutuk itu bukan datang dari kau, dari Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan salah menentukan. Kalau Tuhan yang mengutuk manusia, itu sudah. Dan dia kutuk manusia pada waktu Taman Eden. Adam terkutuk, Hawa terkutuk, ular terkutuk, tanah itu juga terkutuk. Sehingga kenapa sampai kita mengembara keliling dunia cari pekerjaan, cari makan, cari hidup, karena terkutuk. Dan itu kutukan itu dari Allah, bukan manusia. Jangan takut kalau ada masalah dengan saya kutuk kau mati. Kapan kau kutuk saya? Saya tidak ketemu kau punya kutuk itu. Saya pengalaman sudah mau dekat 80 tahun kepala, usia 80 tahun. Usia pelayanan 50 tahun di gunung. Di pantai 15 tahun saya melayani Tuhan. Banyak kutukan saya dengar dan terima, tapi tidak. Kalau sekarang ya, kalau sakit-sakit orang tua itu memang. Tapi kutuk tidak ada di dalam saya. Kita akui kebenaran firman Allah. Segala macam persoalan yang manusia sodorkan ke sini tidak akan kena saudara dan saya bebas. Kalau mengakui Roh Kudus Allah dalam hidup saudara, pasti dibebaskan dari kutuk itu. Ayatnya yang ke-13. Dari 1 Korintus. Ya, 12 tadi 13. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi tidak ada perbedaan Yahudi kah, Greka kah, Barbar kah, Tartar kah, tidak ada perbedaan.
Kita semua telah disatukan dalam satu roh yang datang dari Allah turun ke bumi, yang ada di dalam gereja Tuhan, yang ada di dalam hati orang-orang percaya yang mengakui kebenaran ini, sehingga mereka itu yang mampu bisa melakukan sesuatu, mampu bisa bersaksi kepada saudaranya, mampu bisa memberikan jalan keluar kepada masalah saudaranya, keluarganya. Kalau keluarga bermasalah yang sulit dipecahkan, ya Anda hadir di situ, Roh Kudus Allah pimpin Anda untuk bicara, pasti keluarga yang bermasalah akan dengar dan dia akan sadar mengerti. Karena Roh Kudus memimpin saudara. Haleluya. Tapi kalau kita pakai kekuatan kita, tambah api menyala. Kalau api Roh Kudus menyala, ya kita terima. Tapi jangan api dari kuasa kegelapan yang menyala. Akhirnya kita jadi rusak dan menjadi manusia munafik dan laling. Nah, jadi kita semua diberi minum. Diberi minum di sini pengertiannya bahwa kita semua diisi oleh satu roh. Setelah diisi oleh satu roh, baru Kisah Rasul 4 tadi, 2 ayat 4 tadi, maka penuhlah mereka itu lalu berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa yang mereka ucapkan. Lalu orang-orang yang punya bahasa mendengar, mereka sorot mereka. Kenapa orang-orang Galilea ini bisa bicara? Orang-orang Mesopotamia punya bahasa, orang Mesir punya bahasa, orang Afrika punya bahasa. Mereka sorot mereka, mereka tidak akui. Tapi pada saat khotbah Petrus jadi nyata, akhirnya mereka termasuk 3.000 orang yang bertobat hari itu. Orang-orang yang berkumpul hari itu juga, yang sorot orang-orang percaya, sorot murid-murid Yesus yang bertekun dalam doa sampai Roh Allah turun, mereka penuh semua. Lalu kuasa yang sama, mereka olok-olok, mereka Petrus berdiri dan berkhotbah. Dia mulai mengungkapkan sejak kejadian sampai Israel keluar dari Mesir. Dia mengungkapkan dari sama Lot, dia bicara terus sampai kepada akhir zaman, dan dia katakan bahwa Nabi Yoel bicara bahwa pada akhir zaman Allah akan menyatakan kuasanya 2 kali lipat, sehingga hujan awal, hujan akhir akan turun, semua memenuhi isi bumi. Tidak ada gereja lain menolak itu. Kalau menolak, ya terserah, hukuman berlaku, kutuk akan jalan. Tapi kalau menerima, berkat tersedia bagi orang yang percaya. Haleluya. Akhirnya di antara suku-suku yang datang dari berbagai daerah itu, mereka hari itu juga dengar khotbah Petrus. Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Hari ini siapa yang belum dibaptis? Baptisan selam. Adakah? Kalau belum, lapor kepada pendeta dan gembala-gembala supaya membaptis. Segera persyaratan firman Allah. Ya, puji Tuhan. Sudah hampir ya. Bisa sabar sedikit? Haleluya. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, menerima atau menolak. Saya persilakan multimedia, saya tampilkan gambar dulu. Hati yang menerima dan hati yang menolak. Hati yang menerima kebenaran firman Allah, mengakui Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, itu hati yang menerima. Inilah satu gambar yang menunjukkan orang Kristen yang bertobat, lahir baru, hidup dalam Kristus. Dia menerima roh dari Allah. Dan roh Allah akan menuntun dia, memimpin dia sampai mengalami pembaharuan hidup yang dia sendiri akan alami dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi bagi orang ini, dia mengalami kehidupan lahir baru karena dia mengaku salib Yesus Kristus adalah satu kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua, hati yang menerima adalah hati yang terbuka, menerima kebenaran firman Allah. Jadi tidak bisa firman Allah itu dihotbahkan lalu tertutup terus. Ada, nanti kita lihat.
Tapi hati yang terbuka begini adalah hati yang sadar mengerti dan dia lahir baru, dia menerima kebenaran firman Allah. Hati yang terbuka menyambut burung ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Apabila Roh Kudus mendarat di hati kita dan mulai dari atas, dibaptis Roh Kudus. Dalam baptisan ada dua pengertian. Baptisan air, kaki kita turun ke dalam air. Ini pantai, ini air turun, lalu turun terus. Setelah sampai di pinggang, pendeta pegang tangan berdoa. Setelah berdoa, selam dia masuk ke air. Lalu ucapan ilahi, hamba membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita keluar dari dalam air dan kita kembali ke rumah, mengalami suatu pertobatan penuh. Roh Kudus Allah menghinggapi kepala kita. Jadi baptisan air masuk, kaki masuk ke dalam. Baptisan Roh Kudus datang dari atas melalui kepala kita, lalu kita rasakan bagaimana tiupan angin Roh Kudus itu. Setelah tiga bagian ini yang kita akui dalam kehidupan kita, maka jiwa dan roh kita, mulut dan mata kita terbuka sehingga menerima, menyambut satu sama lain. Kalau dia musuh, salam kiri kanan kita. Silakan salam kiri kanan. Jemaat Tuhan, salam kiri kanan. Salam Pantekosta. Ya. Ada masalah, salam Pantekosta dulu, nanti masalah diselesaikan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada sakit hati sama saudaramu, salam dulu, nanti masalah diselesaikan. Ya, jangan ragu-ragu. Ya, kesadaran dan pertobatan itu langkah awal untuk saudara terima pembaharuan hidup. Salam Pantekosta dulu. Sesudah salam Pantekosta, baru nanti sore kan datang ke rumah dong minta maaf ya. Anak, saya ada marah, bapak sedikit ya. Haleluya. Itu beda dengan aturan organisasi yang lain, itu ada bedanya. Tapi kebenaran firman Allah ditegakkan. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau sudah mendengar suara Tuhan, sadar dan terimalah. Saudaramu, karena saudara tidak terima dia, sama seperti saudara tidak terima Yesus. Kami hamba Tuhan banyak kepala batu, saya kasih tahu. Jemaat, kami juga keras, karena kami tahu, kami anggap kami yang benar. Padahal kami ini juga salah. Jemaat yang kami khotbahkan bilang salah, padahal hamba Tuhan juga salah. Tapi saya praktek 50 tahun di gunung dan 15 tahun di pantai, saya tetap berpendirian seperti itu. Marah boleh marah, kasih lewat. Ben je boos plekken roos, zet hem op je hoed, ben je morgen weer goed. Itu pendirian saya. Itu saya sudah dapat dari zaman Belanda, sehingga saya praktekkan hal seperti itu. Jadi kalau musuh saya, ya salam saja, saya lewat. Kalau dia tidak salam, saya lewat saja, tidak apa-apa. Tapi salam Pantekosta, tetap Pantekosta. Sekali Pantekosta, tetap Pantekosta. Sampai perbuatan Yoel digenapi. Haleluya. Ada mujizat Tuhan terjadi. Kalau tidak hari ini, besok pasti. Lusa pasti. Minggu depan pasti. Ya. Puji Tuhan, saya punya suara sudah mulai berubah-berubah. Tadinya sudah tersendat, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi inilah hati yang menerima kebenaran dari firman Allah. Ganti lagi yang satu. Ya. Inilah hati yang mulai tergugah, tergerak setelah mendengar firman Allah. Khotbah Petrus jadi nyata. Akhirnya semua orang di situ bertanya, kalau begitu, Pak Petrus, apa yang kami harus buat supaya kami bisa mendapat pengampunan dosa? Petrus jawab mereka, hendaklah kamu bertobat, percaya dan bertobat. 2, memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian kamu terima Roh Kudus. Syarat itu. Akhirnya orang Mesopotamia, orang Mesir, orang Arab yang datang hari itu juga buka serumbunya dan dia masuk menyelam dalam sungai Yarden pada waktu itu.
Itu luar biasa. Ya. Jadi kita lihat bahwa pengertian dari kebenaran ini nanti pada waktunya nanti, di mana semua bagian-bagian suku-suku daerah-daerah yang bermusuhan dengan orang Israel sekarang, yang sekarang terjadi ini, pada akhirnya nanti mereka tunduk dan menghormati bangsa pilihan Allah. Sekalipun dia negara kecil, tapi ada kunci rahasia yang dia pegang. Yang sekarang kita juga sedang meluap dengan bicara Israel. Tapi kita juga harus berusaha supaya sadar bahwa hari Tuhan akan tiba, di mana semua orang akan berduyung-duyung datang ke Yerusalem, datang ke Bukit Sion. Dari sanalah kita akan mendengar bagaimana kebenaran firman Tuhan akan dinyatakan. Jadi inilah gerakan perubahan yang sedang terjadi di dalam kehidupan orang yang menolak. Orang yang menolak itu tadi, coba kasih yang satu dulu. Ya, kita lihat di sini bahwa masuk keluar gereja. Ini Kristen tahunan, Kristen gerobak yang didorong-dorong, dan Kristen hari-hari raya dan sebagainya. Nanti ada cara baru tampil, kalau tidak ada tidak. Jadi dia masuk keluar gereja tapi firman Allah tidak